Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman, mahasiswa-mahasiswi mata kuliah entrepreneurship. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mencoba menggali, memahami apa itu company profile. Nah, company profile merupakan salah satu kelengkapan untuk perkuliahan kita untuk tugas mata kuliah entrepreneurship di pertemuan kedua. Saya ingin membahas bagaimana kita menyusun company profile untuk bisnis kita yang baru mau kita rintis atau yang sudah kita rintis dan ingin membuatkan CV-nya atau profilnya untuk kita promosikan, kita miliki detail perusahaan tersebut untuk mungkin penggunaannya nanti untuk meminta mendapatkan modal untuk calon investor kita atau untuk mengajukan bantuan atau pinjaman ke dunia perbankan. Baik, teman-teman, langsung aja company profile itu apa sih sebenarnya company profile? Kalau misalnya kita bicara tentang personal ya, secara pribadi, company profile ini mirip dengan CV kita. CV kita ini membahas bagaimana kita menginformasikan orang lain pengalaman-pengalaman kita, apa yang pernah kita lalui, yang pernah kita rasakan, yang pernah kita capai, perolehan-perolehan atau pencapaian-pencapaian yang kita miliki. Lalu bagaimana status kita sebagai personal, misalnya sudah menikah atau masih lajang, atau seorang mahasiswa atau seorang pekerja dan lain-lain. Jadi di sini kita memperlihatkan bagaimana diri kita ini melakukan perkenalan secara singkat. Begitu juga dengan company profile ini. Intinya kita ingin memberikan informasi secara ringkas, secara singkat kepada calon investor kita, kepada calon pemodal-pemodal kita. Jadi apa saja bagian-bagian dari company profile ini, apa saja yang perlu diketahui atau sesuatu yang penting untuk dikemukakan di dalam company profile. Seperti yang teman-teman lihat di sini, pertama di dalam company profile harus ada informasi tentang perusahaan. Jadi informasi tersebut merupakan detail dari perusahaan kalian, boleh detail atau secara general sebuah informasi ini yang perlu diketahui oleh calon investor kalian atau calon pemodal kalian. Jadi begini teman-teman, kalau misalnya kita memiliki rencana nih ke depannya, saya punya cita-cita, diri saya ingin bekerja di perusahaan multinasional. Saya punya cita-cita ingin apply beasiswa ke luar negeri dan ini merupakan sebuah rencana bagus yang perlu diketahui oleh orang lain, yang perlu diketahui oleh ya mungkin calon pasangan kita atau calon ya apapun itu yang penting bagi kita seperti itu. Begitu juga dengan perusahaan. Jadi informasi tentang diri kita atau kalau kita terjemahkan ke dalam dunia usaha atau entrepreneur, informasi apa saja yang perlu diketahui oleh orang lain, yang ini nomor satu ya. Jadi hal yang pasti dimuat di dalam suatu profil perusahaan, ini pastinya informasi tentang sejarah perusahaan berdiri, terus berapa nomor telepon yang bisa dihubungi, alamatnya di mana, lalu bagaimana perusahaan-perusahaan ini menjalin relasi dengan perusahaan lain. Nah, ini profil semacam ini nih yang dibutuhkan oleh calon investor kita atau calon user kita. Lalu selanjutnya adalah status perusahaan, teman-teman. Status perusahaan ini, bagaimana perusahaan ini berdiri, terus bagaimana perusahaan ini dikategorikan gitu. Jadi di mana unit-unit usaha ini bergerak, lalu bagaimana perusahaan ini dibentuk, dan
tentunya kalian juga perlu memperhatikan, eh, kalau misalnya kalian lihat di slide, apa saja ya unit-unit bisnis di dalam perusahaan tersebut. Mungkin kalau misalnya perusahaannya baru berdiri, kita bisa perlihatkan apa saja produk-produk yang kita jual. Nah, disinilah katalog katalog produk ini digunakan. Jadi informasi yang kita buat, desain X banner, desain lain-lain itu bisa kita sertakan di dalam company profile kita. Bahan desainnya itu bisa kita pakai lagi gitu. Selanjutnya, kita juga perlu mengemukakan bagaimana statistik umum secara garis besarnya perusahaan ini berjalan dari tahun pertama perusahaan ini berdiri, tahun kedua, tahun ketiga, dan selanjutnya sampai orang lain tuh bisa mengetahui, oh progresnya perusahaan kita tuh positif atau menanjak dari tahun ke tahun atau bergelombang naik dan turun seperti grafik ini bisa dilihat di awal dia berdiri itu sedang-sedang aja gitu kan di pertengahan. Lalu di tahun kedua dia menurun, di tahun ketiga dia meningkat. Dan selanjutnya bisa kalian lihat grafiknya naik dan turun hingga mencapai puncaknya di tahun kesekian perusahaan tersebut berdiri. Jadi secara garis besarnya orang lain akan tahu, oh iya perusahaan ini punya titik impas sekian tahun. Betul, perusahaan ini punya kemunduran di tahun sekian karena faktor-faktor tertentu. Nah, jadi secara umum kita kasih lihat nih, untuk perusahaan yang baru, statistik umumnya ini apa? Statistik umumnya bisa kalian berikan informasinya berupa pekerja, misalnya di bulan pertama pekerja yang sudah bergabung masih nol, bulan kedua pekerja yang bekerja di perusahaan kalian sudah ada 2, lalu selanjutnya, jadi secara garis besarnya aja. Atau kalaupun perusahaan tersebut baru saja berdiri, kalian perlihatkan statistiknya, misalnya eh, produk-produk yang saat ini digemari oleh masyarakat. Makanya produk tersebut dijadikan pilihan untuk kita jual. Jadi statistik umum ini bisa berupa kondisi internal perusahaan atau kondisi interest dari perusahaan tersebut. Jadi teman-teman bisa mulai riset nih, bisa mulai menganalisis bagaimana tren bisnis kalian ini bisa dimasukkan ke sini. Lalu yang terutama, rencana masa depan perusahaan. Kita pengennya mau kita arahin kemana nih usaha nih? Kita ingin membuka gerai 20 cabang di Indonesia. Kita ingin mengembangkan customer segmen yang besar di daerah kita. Kita ingin mengembangkan sisi komunitas untuk memiliki customer segmen yang kuat di produk kita. Jadi ini yang kita perlu perlihatkan nih, bagaimana rencana masa depan perusahaan kita. Awalnya berupa ide, lalu dikembangkan, digabungkan menjadi satu visi yang sama. Lalu kita pikirkan lagi apa action point-nya. Lalu kita create hal tersebut, kita wujudkan rencana tersebut gitu. Oke, sampai di sini saya kira secara garis besar inilah company profile yang perlu kalian perhatikan, yang perlu teman-teman semua susun. Di dalam dunia industri, kita ambil contoh aja perusahaan Wika. Saya sempat memperlihatkan ini ke teman-teman semua di pertemuan pertama seingat saya ya. Jadi bagaimana dunia usaha ini membuat company profile mereka. Nah, kalau kita lihat Wika ini perusahaan TBK ya, perusahaan terbuka ya. Kita lihat desainnya aja, ini enak gitu dilihat ya, enak dipandang. Jadi mereka mendesain covernya seperti ini. Mereka kasih lihat build, create, grow. Itu 3 kata kunci mereka ya di dalam company profile. Jadi mereka sudah punya topik nih, punya tema company profile mereka mengenai building, mengenai creating, dan mengenai growing. Nah, teman-teman bisa meniru ini, bisa coba mendesain company profile teman-teman sesuai
dengan kreativitas teman-teman sendiri. Harus punya topik atau tema di dalam company profile kalian. Lalu kalau kalian lihat di sini diperlihatkan ini bangunan yang sudah dibangun sama Wika atau prestasi yang sudah dicapai oleh Wika itu sendiri. Ini Jembatan Semanggi ya teman-teman ya. Lalu lihat di sini, ini terowongan, seingat saya ini adalah MRT, terowongan MRT, salah satu pekerjaan yang diselesaikan oleh Wika. Nah, teman-teman juga bisa nih memasukkan foto produk kalian, foto hal-hal yang sudah kalian capai di dalam company profile. Nah, ini plannya. Ini di mana Wika menyimpan bahan baku atau bahan-bahan untuk untuk membangun. Lalu sambutan, disambut sama presiden direkturnya. Mungkin kalian sebagai CEO di perusahaan kalian, kalian bikin kata pengantar nih, selamat datang di perusahaan kami begini, begini, begini. Lalu kalau kalian lihat jajarannya siapa aja, ini struktur organisasi ya, BOD, Board of Director atau Board of Commissioner. Jadi ini komisaris-komisaris yang ada di Wika. Mungkin kalau di perusahaan kalian atau di bisnis kalian, kalian bisa jabarkan siapa saja nih orang-orang atau anggota-anggota di dalam kelompok kalian. Bagiannya apa? Di sini ada, bisa dilihat ada President Commissioner, ada Independent Commissioner, ada Commissioner itu sendiri, dan lain-lain. Lalu baru struktur di bawahnya BOD atau Board of Director. Misalnya belum ada Board Director di perusahaan kita, ya kita bisa menggunakan siapa aja nih karyawan di bawah kita gitu. Nggak perlu nama-namanya, cukup posisi-posisinya aja atau rencana nanti ke depannya saya mau buka bagian produksi dengan 5 karyawan, yang satu karyawan untuk memasak, yang satu karyawan untuk memotong-motong makanan, yang satu karyawan untuk packaging dan lain-lain. Nah, ini kalian jabarkan. Silahkan kalian buat semenarik mungkin. Lalu apalagi? Visi misi teman-teman. Ini yang penting. Secara garis besar keseluruhan informasi tadi dari orang-orangnya, dari proyek-proyeknya yang sudah dilakukan, digabung jadi satu, apa tujuannya semuanya ini? Visinya adalah to be the one of the best integrated EPC engineering, procurement, construction, and investment companies in Southeast Asia. Ini jelas pencapaian mereka. Mereka ingin menjadi perusahaan EPC, EPC ini ya elektrik apa? Elektrik produk gitu. Jadi Wika memang sudah memulai membuka apa program bisnis selain fokus mereka di bangunan ini EPC atau penyediaan electrical untuk negeri kita. Lalu procurement, construction. Jadi ini ya mereka memperlihatkan apa unit bisnis mereka dan target mereka di Southeast Asia atau Asia Tenggara. Jadi Wika ini kawasan Asia Tenggara lagi sekarang. Maksud saya nggak main di Indonesia aja. Maksudnya jadi dia siap bersaing di dunia global gitu di ASEAN. Lalu baru dijabarkan dengan misinya. Setelah punya garis besar tujuan bersama untuk dicapai, lalu mereka memperlihatkan nih gimana caranya. Misinya providing excellent integrated product and service in EPC and investment for infrastructure, building, energy, dan lain-lain. Bisa dilihat di sini. Maksudnya mereka ingin memberikan pelayanan yang sempurna terhadap produk-produk yang mereka deliver kepada customer mereka. Lalu melakukan satisfying the expectation, memuaskan ekspektasi dari para key stakeholder atau customer mereka ya, atau orang-orang yang berpengaruh di dalam perkembangan Wika ini sendiri. Lalu implementing business ethics to promote sustainability. Jadi menerapkan good corporate government atau tata kelola perusahaan yang baik. Ini tujuan misi mereka ya. Di sini kalian bisa pelajari bagaimana kalian menyatukan apa nih tindakan-tindakan yang perlu kalian lakukan untuk mewujudkan visi kalian. Intinya bisa kalian baca sendiri ya. Lalu
Di sini diperlihatkan bagaimana pilar-pilar bisnisnya, apa saja yang menunjang bisnis mereka. Di sini ada industri, ada infrastruktur, ada energi, ada reality, properti ya, dan investment. Nanti filenya juga akan saya sharing ke teman-teman semua di link di komen di video ini. Jadi tolong teman-teman untuk eh, ini ya memberikan komentarnya di bawah. Misalnya kalian ingin file tertentu atau ingin contoh company profile yang lain, silakan kalian komentar di bawah. Oke, secara garis besarnya seperti itu teman-teman. Jadi kita mempelajari perusahaan yang sedang berkembang, salah satunya perusahaan Wika, ini diperlihatkan ini secara industri, isinya seperti ini, isinya produknya seperti apa, bagaimana mereka mengangkut produknya dengan aman, bagaimana mereka mengambil sumber dayanya dengan bertanggung jawab, dan bagaimana hasil pembangunannya. Itu bisa teman-teman lihat di sini, ini sangat ini ya, lengkap, dan begitu kita baca, wah ternyata perusahaan ini meyakinkan nih untuk kita investasi gitu. Mereka membangun bendungan dan lain-lain. Lalu bagaimana Pak sama perusahaan baru? Perusahaan yang baru berdiri atau perusahaan kecil? Ini kan perusahaan besar ya. Nah, kalau kita lihat perusahaan kecil pun juga nggak kalah menariknya teman-teman. Ketika teman-teman mendesain sebuah company profile, saya share salah satunya adalah ini, Astro. CV Astro ini perusahaan di daerah Lampung ya. Ini masih CV, jadi boleh dilihat desainnya kita bandingkan sama Wika tadi, ya memang tidak seprofesional Wika, tapi informasi yang mereka berikan di dalam company profile ini yang penting. Apa saja di sini? Daftar isinya adalah profil perusahaan, produk layanan, kliennya siapa, legalitasnya, lalu surat referensi kalau perlu, pengalaman perusahaan, dan foto hasil kerja. Ini membuktikan bahwa perusahaan ini memang profesional gitu, karena sudah ada rekomendasinya. Makanya mereka berani nih menyertakan hal itu. Tapi kalau untuk perusahaan yang baru dibentuk ya nggak perlu buat surat rekomendasi gitu kan. Dilihat di sini alamat, lalu tim supportnya, bagaimana mereka mendeliver servisnya, lalu lokasi-lokasinya, mereka ada di mana aja, dan lain-lain. Bisa dilihat di sini struktur organisasi, ini penting di dalam company profile, produk layanan, produk-produknya apa aja. Ini bagian apa, servisnya mereka, rancang bangun, advertising, dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini strukturnya hampir sama teman-teman dengan Wika. Jadi menjelaskan dulu nih apa value yang ingin dideliver kepada customer kita. Terus dikasih lihat siapa orang yang ada di balik perusahaan tersebut. Terus dikasih lihat lagi di mana lokasi pelayanan mereka, alamatnya, emailnya, sosmednya, dan lain-lain. Baru masuk ke dalam produknya. Kalau perlu ada legalitas, di sini ada legalitas, dikasih lihat NPWP-nya, dikasih lihat surat-surat dari instansi pendukung, bisa dilihat di sini. Ini sayangnya mereka membuat informasinya kepada kita ya, jadi susah dibaca karena miring-miring begini ya, kita bacanya juga harus begini. Ntar lama-lama kepalanya miring terus gitu kan. Ini yang perlu diperbaiki ya, mereka karena perusahaan ini ya CV, jadi mereka tidak terlalu membuat ini secara estetis gitu kan. Ini juga ada surat referensinya kalau ada sertifikat dan lain-lain. Oke, teman-teman, saya kira penjelasan tentang company profile saya cukupkan sampai di sini dulu. Teman-teman, untuk tugas entrepreneurship pada kesempatan kali ini saya harapkan disusun dengan serius, disusun dengan sungguh-sungguh bersama tim kalian. Pastikan kalian posisikan diri kalian sebagai orang lain yang membaca company profile tersebut. Oke, teman-teman, saya kira saya cukupkan sampai di sini dulu. Demikian penjelasan mengenai
company profile. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.